salah satu UMKM furniture di Kota Binjai, yaitu Aceng Furniture. Nantikan video wawancara kami ya. Dadah! Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Selamat sore Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Aceng. Oke, Pak Aceng, keperkenalkan saya Najwa Natasha dan rekan saya. Saya Muhammad Aldo. Nah, kami dari Politeknik Negeri Medan dari kelas AK3G di program studi akuntansi. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak sebagai perusahaan manufaktur yang ada di Kota Binjai ini. Boleh tahu Pak, nama perusahaannya itu apa? Nama perusahaannya Aceng Furniture. Oh, Aceng Furniture ini berdiri sejak tahun berapa Pak? Dan apa yang melatar belakangi kenapa Aceng Furniture ini bisa berdiri? Apakah karena keinginan Bapak sendiri atau saat itu sedang ada modal diputar dan Bapak mempunyai passion untuk membangun perusahaan seperti ini atau bagaimana Pak? Ya, ini berdirinya mungkin sejak tahun 1972 gitu ya. 1972. 1990. Bapak lupa juga saya ini berapa lamanya. jadi awalnya dirikan ini ikut-ikut kerja gitulah. Kerja melanjutkan usaha dari orang tua yang tadinya tolak-tolak toko dan berubah menerima orderan dari pihak-pihak lain, baik itu secara pribadi ataupun perkantoran. Jadi berkembang sampai sekarang. Dan proses itu sebenarnya pelan-pelan berjalan sesuai dengan permintaan, sesuai dengan passion sekarang. Jadi yang kami produksi itu berdasarkan order, berdasarkan permintaan. Kalau dulu toko, permintaan toko, sekarang permintaan pribadi ataupun perorangan, gitulah. Oh, jadi Bapak sebagai perusahaan yang sebagai job order itu nantinya akan dijual lagi nggak Pak? Misalnya ada pihak ketiga, Bapak udah bikin produksi barang nih, terus nanti barang itu dijual ke pihak lain atau Bapak langsung ke konsumen? Kita kan produksinya berdasarkan order, jadi konsumen memesan langsung. Jadi kita melalui konsumen, nggak ada jual-jual lagi, gitu, melalui perorangan lah. Karena kita di sini produksinya kan untuk pribadi, bukan untuk dijual kembali. Gitu. Oke, di Aceng Furniture ini ada produk apa aja sih Pak? Oh, tergantung orderan, tergantung pesanan. Kadang kalau rumah perorangan itu seperti tempat tidur, kemudian kaca rias, ada meja, ada lemari, ada nakas, bedrop, dan lain-lain lah gitu. Ke kantor juga, kalau kantor seperti di kantor-kantor itu ya seperti meja tulis, alat arsip yang dibutuhkan di kantor lah, itu dia. Oke Pak, di sini berapa sih kisaran produk Bapak yang ada di Aceng Furniture ini, dari omset berapa aja gitu Pak harganya? Tergantung pesanan. Kita kan kalau yang kecil-kecil ya seharga mungkin 1 juta, kadang sampai ada yang sampai 20-30-an juta, tergantung yang dipesan. Kalau ada yang dipesan banyak, maka harganya juga banyak. Itu. Baik Pak, di sini kan pasti ada jumlah tenaga kerja dengan banyaknya borongan dan jumlah pesanan yang begitu besar. Di sini ada berapa tenaga kerja sih Pak jumlahnya? Oh, tenaga kerja saya cuman 7 orang. 7 orang itu diupah per hari atau per bulan Pak? Itu dihitung per hari gajinya, cuman dibayar per minggu. Oh, jadi setiap minggu nanti tenaga kerja memperoleh gaji gitu ya Pak, berdasarkan hariannya. Iya. Kalau gitu Pak, di sini tenaga kerjanya tetap atau enggak? Atau nanti Bapak bisa pakai untuk hari ini aja ya, setelah itu enggak ada lagi gitu Pak? Untuk saat sekarang ini tetap. Kalau pekerjaan banyak itu bisa ditambah, ambil pekerja freelance. Nah, kalau yang 7 itu dianggap tetap lah, udah.
Sejauh ini udah sampai berapa banyak tenaga kerja Pak yang freelance? Paling jauh dari di luar 7 itu. Ya paling ada sekitar tambahan paling tiga orang gitu yang freelance. Kalau itu pekerjaan yang banyak ya tambahan pekerjaan, tapi kalau enggak yang tetap itu aja dipakai. Baik Pak, saya ingin bertanya tentang pajak. Dalam hal ini pertama saya tanya dulu, apakah dalam usaha Bapak ini mempunyai NPWP? Ada sih, ada NPWP, ada NPWP. Kalau begitu, setiap pembelian bahan baku yang untuk Bapak produksi ini apakah terkena pajak atau tidak? Saya belinya nggak tahu sih. Saya barang baku di toko ya. Saya barang toko, apakah toko udah termasuk pajak? Saya juga nggak tahu. Yang penting saya waktu beli itu nggak ada kena pajak. Dalam mengurus administrasi perpajakan dalam usaha Bapak ini, apakah Bapak sendiri yang melakukannya atau ada bagian adminnya tersendiri? Saya kalau untuk pribadi itu nggak ada kena pajak, kecuali kalau perusahaan mereka yang bayar, mereka bayar gitu. Berarti Pak, di usaha Bapak ini Bapak nggak kena pajak daerah lagi ya? Nggak ada. Oke, terima kasih Pak Aceng atas terima kasih, waktunya. Iya, sama-sama. Semoga usahanya terus berjalan dengan baik dan lancar. Amin.